Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Pada kesempatan kali ini untuk belajar mata pelajaran kita akan membahas tentang materi kesiapan menghadapi kematian. Pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat tersebut, bentuk pertama aku atau Allah karena memang penekanannya adalah beribadah kepadanya semata-mata kepadanya, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepadanya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya, Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk-makhluk yang mau beribadah, diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah. Beribadah pada ayat itu memiliki cakupan makna yang luas, tidak terbatas pada ibadah yang bersifat ritual saja. Tugas kekhalifahan termasuk dalam makna ibadah. Dengan demikian, hakikat ibadah mencakup dua hal pokok, yaitu kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap manusia dan mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani pada setiap anggota badan dan setiap gerakan dalam hidup. Dalam Quran surat Yasin ayat 68 yang artinya, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan? Pada ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang dipanjangkan usianya akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula atau kanak-kanak. Bahkan ada yang dikembalikan seperti keadaan masih bayi, lemah, tidak berdaya, dan tidak mengetahui atau lupa terhadap apa yang pernah diketahuinya, dan pada akhirnya pasti akan mati. Setelah manusia mati akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia. Semua ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada proses kehidupan manusia. Yang B. Amal ibadah di usia lanjut. Amal ibadah di usia lanjut bisa kita lihat ada beberapa materi pokoknya, yaitu memperbanyak doa. Salah satunya memperbanyak doa, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda bahwa sebelum meninggal dunia memperbanyak bacaan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli di dalam rukuk dan sujud. Kemudian ada juga hadis Rasulullah bersabda, sebelum meninggal perbanyaklah bacaan Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian yang nomor 2, yaitu menggunakan waktu dengan baik. Waktu yang sudah kita lalui tidak akan kembali lagi. Penggunaan waktu akan menentukan keberuntungan dan kerugian manusia. Apabila manusia menggunakan waktu dengan baik, maka beruntunglah dia. Sebaliknya, orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dia akan merugi. Seperti dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam surat Al-Asr itu mengingatkan kepada semua manusia betapa pentingnya waktu bagi kehidupan. Apabila manusia dapat menggunakan waktu sesuai dengan petunjuk Allah, niscaya dia akan memperoleh keberuntungan. Tetapi apabila manusia tidak mengisi waktunya untuk beramal soleh, dia akan merugi. Ya. Untuk ketiga, yaitu selalu beramal kebaikan. Rajin beramal merupakan perbuatan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau adalah suri tauladan bagi manusia dalam beramal kebaikan, baik berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah sesuai dengan muamalah sesama manusia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak baca Al-Quran. Sungguh merupakan kemudahan dan kemurahan yang Allah berikan kepada orang membaca Al-Quran akan diberi imbalan pahala yang berlipat ganda. Di samping itu terdapat beberapa keutamaan membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran memberi syafaat pada ahlinya di akhirat. Kedua, dapat menenteramkan hati. Ketiga, dapat menyembuhkan penyakit. Keempat, pembaca Al-Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah dan dipelihara dari kegelapan. Kelima, pembaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Keenam, membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Dan terakhir, orang yang mahir membaca akan bersama malaikat dan yang terbata-bata mendapat 2 pahala. Selanjutnya, yaitu berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah merupakan cara bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang semakin bertambah usia atau semakin tua, semakin baik akhlaknya. Ibarat tanaman padi, semakin berisi, semakin menunduk. Kemudian, membaca syahidul istighfar pada siang hari maupun sore hari. Melafalkan kalimat syahidul istighfar sangat dianjurkan bagi kaum lansia, karena itu bisa mengingat Sang Pencipta baik siang maupun malam hari. Begitu juga yang masih muda ya. Terus membaca sholawat Nabi. Anjuran yang selanjutnya itu selalu membaca sholawat Nabi. Adanya sholawat kepada Nabi, semoga kita semuanya mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Nah, terus selanjutnya tata cara bimbingan sakaratul maut. Tata cara bimbingan sakaratul maut. Di sini kita akan belajar tentang tata cara bimbingan ke orang-orang yang masih sakit ya, sakitnya ringan maupun berat. Bagaimana kita harus menyikapi pas kita menjenguk orang yang sakit ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan kepada orang yang kita jenguk, yaitu menasihati supaya sabar. Ya, menasihati agar selalu sabar dalam menghadapi cobaan
yang dideritanya atau yang penyakit yang masih dideritanya. Kemudian berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, mungkin kita sebagai orang yang sehat harus menghibur, berbaik sangka, ya. Kemudian meninggalkan wasiat. Menganjurkan agar meninggalkan wasiat jika ia meninggalkan barang atau hak miliknya atas nama dirinya. Terus mengucapkan la ilaha illallah. Dan terakhir, jika sakitnya semakin berat, maka hendaklah ia dihadapkan ke kiblat. Terus selanjutnya, apabila seseorang sudah dipastikan meninggal, maka hendaklah segera dilakukan hal-hal berikut. Pertama, memejamkan mata si mayat, ya. Kemudian nomor 2, mendoakannya dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Doanya yang dituntunkan oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli abi salama warfa' darajatahu fil muhdiyaini wahluku fi akibatihi fil khabirina waghfir lana walahu ya rabbal alamina wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Yang ketiga, selubungilah mayatnya dengan kain selubung yang bagus atau menutupnya. Terus yang keempat, mencium dan menangisi jenazah. Dibolehkan mencium dan menangisi jenazah sepanjang tidak menjerit-jerit dan meratap-ratap. Selanjutnya yaitu mengurus hutang. Hendaklah keluarga terdekat segera mengurus hutang si mayat jika memiliki hutang untuk segera dilunasi. Jika memiliki kelonggaran harta dan diambilkan dari harta si mayat. Kemudian yang terakhir, memberitahukan kepada kerabat, teman dan tetangga bahwa si fulana sudah meninggal dunia. Mungkin cukup sekian materi dari mata pelajaran fikih, dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi Bu Aini, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.